Pemirsa, kurang lebih seminggu setelah Ganjar berkampanye di Jawa Tengah, Presiden Jokowi dan kedua putranya, calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep juga datang ke Jawa Tengah. Kedatangan keluarga Presiden di hari dan provinsi yang sama disebut hanyalah kebetulan belaka. Benarkah demikian? Atau jangan-jangan betul ada gerakan membuntuti dan menyapu jejak Ganjar? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Nusyirwan Sujono, Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran Immanuel Ebenezer, serta analis politik Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore Pak Nusyirwan, Bang Noel dan juga Mas Umam. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Nus. Oke, baik. Saya ke Bang Noel dulu ya. Bang Noel, hari gini masih ada yang kebetulan kah Bang Noel? Ya kalau mau dilihat dari prosesnya emang semua kebetulan kan, dan ya pasti ada agenda-agenda khusus lah. Misalnya kan ada agenda kekeluargaan, karena kan biar gimana pun Mas Gibran dan Mas Kaisang kan anaknya Pak Jokowi gitu loh. Apalagi kita lihat hadirnya Pak Jokowi di Jawa Tengah kan memang sudah bagian dari program pemerintah yang sudah teragendakan di atas meja beliau. Jadi artinya saya yakin sekali ya ini memang kebetulan, dan saya yakin juga bahwa memang dua-duanya kan anaknya tinggal di Jawa Tengah, kan nggak ada yang salah gitu loh dari apa yang di kunjungan ini. Karena kadang-kadang kan orang menganalisis ya nggak apa-apa sih, namanya juga analisa. Tapi ketika analisa itu jadikan kesimpulan ya itu yang menjadi problem. Kayak gitulah Sylvia. Oke, jadi memang kebetulan ya menurut Bang Noel ya. Tapi kan kalau kita lihat momen kunjungan Presiden ke sejumlah wilayah yang didatangi Ganjar saat berkampanye itu pernah terjadi juga di NTT, di Sorong, Papua Barat. Itu kebetulan juga ya Bang? Ya, memang itu semua teragenda. Masa kita mau ngebuntutin sih, aneh-aneh aja. Ya nggak apa-apa lah, namanya analisa itu kan kadang-kadang ya bisa dibilang benar, bisa tidak. Tapi yang namanya analisa asal jangan jadikan sebuah kesimpulan. Nah itu yang menjadi masalah kalau seandainya analisanya akan dijadikan kesimpulan. Tapi yang jelas sekali lagi apa yang dilakukan Jokowi selama ini bukanlah membutuhkan Mas Ganjar. Jadi kalau dikait-kaitkan ya silakan aja dikait-kaitkan. Tapi yang prinsipnya itu memang sudah bagian dari program yang sudah di atas mejanya Pak Jokowi. Makanya harusnya gini Mas Ganjar setiap mau kunjungan bilang aja dulu Pak Jokowi saya mau kunjungan kemari, tolong dong Pak Jokowi tidak bikin agenda di situ. Janjian dulu ya. Tidak ada spekulasi terkait analisa-analisa yang liar itu. Kayak gitu lah kira-kira Sylvia. Oke, usulnya janjian, tapi justru sepertinya Pak Ganjar itu sudah bisa memprediksi setelah kedatangannya di satu lokasi katanya akan ada lagi nih yang datang ke sini. Coba kita simak pernyataan dari Ganjar Pranowo berikut ini. Kalau mau ngambil kan semua punya hak mau ngambil di mana saja. Jawa Tengah memang seksi untuk direbut suaranya. Ya, kita lihat saja apakah selama kunjungan saya di Jawa Tengah ini nanti akan ada yang ikut berkunjung di sini. Kita lihat beberapa hari lagi. Sepertinya sih tepat ya Pak Nusyirwan. Tapi yang dimaksud oleh Pak Ganjar siapa sih? Apa betul yang dimaksud adalah Presiden Jokowi dan atau kedua putranya? Ya itu semuanya ya. Ya Pak Jokowi beserta seluruh keluarganya. Jadi kalau dikatakan bahwa ini salah, yang enggak menjadi catatan namanya presiden nih kalau soal mengatur jadwal, kemudian juga apakah ini saatnya tepat, itu semua infrastruktur politik itu sangat terkuasai dengan baik. Jadi semua apa yang menjadi pertimbangan bahwa ini sudah dijadwalkan dan ini merupakan hal yang rutin dilakukan. Ini semua adalah pertimbangan normatif dan sangat mudah untuk dilakukan di mana saja. Jadi kalau ditanya itu ke arahnya kepada siapa, jelas saya akan mengatakan bahwa itu adalah kepada Pak Jokowi ya. Jadi sebetulnya kunjungan kerja ke daerah-daerah ya tidak apa-apa juga, tidak masalah. Ya. Tentu bahwa yang harus menjadi catatan ya jangan dipahami bahwa jangan dinilai bahwa kami itu tidak paham.
jangan dinilai bahwa kita ini tidak ngerti atas proses politik ya, langkah politik, sikap politik tentu terlalu berlebihan apabila menganggap bahwa kita ini nggak ngerti, kita ini bodoh, semua yang dilakukan itu tidak ada Pak Nusirwan apa-apanya. mungkin butuh Tentu sekali lagi kami harapannya tidak diberikan demikian, pemahaman, diberikan pengertian. Mungkin masih banyak yang belum mengerti dan paham maksud kedatangan Pak Jokowi dan kedua putranya itu apa Bukan, ya ke yang Jawa saya Tengah? maksudkan tidak paham itu bahwa dengan pertimbangan bahwa ini adalah kunjungan kerja biasa, menjadi sebuah kegiatan rutin. Oke, Itu kalau ada apa bukan di balik kunjungan itu, kerja yang jangan sudah dianggap terjadwal, bahwa kita apa itu dong? tidak ngerti gitu loh maksudnya. Oke, Itu maksudnya yang apa saya dong berarti Pak Nusirwan kalau bukan kunjungan kerja biasa? Ya, tentu tadi saya sudah katakan bahwa kalau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu memiliki seluruh perangkat kekuasaan di bawah sektornya juga semua terkendali dengan baik. Jadi mau apa saja, mau menginginkan kemana saja, tentu dengan mudah itu bisa dilaksanakan. Termasuk diantaranya soal jadwal waktu itu terlalu sederhana. Jadi kalau dikatakan ini sudah 3, 4, 5 bulan yang lalu direncanakan, mau kurang 1 jam saja kalau memang itu keinginannya presiden ya bisa-bisa saja gitu. Jadi yang tadi saya tekankan bahwa janganlah menganggap bahwa kita itu tidak ngerti apa yang dikehendaki atau katakanlah yang dirancang oleh presiden. Belum konkret nih Pak Nusirwan, belum konkret. Maksudnya punya infrastruktur, punya semua kekuasaan untuk apa? Goalnya apa? Untuk menyapu jejak Ganjarkah yang sudah terlebih dahulu datang ke Jawa Tengah untuk membantu pemenangan pasangan tertentu atau bagaimana maksud Anda? Ya tentu kalau ini kan masa pemilu ya, pertanyaannya Mbak Silvi itu juga terlalu normatif, tapi ya enggak apa-apa lah saya jelasin. Ini kan masa pemilu ya, semua berkepentingan terhadap target-target yang menjadi sasarannya, mendukung salah satu calon, atau katakanlah arahnya kemana dan sebagainya. Itu ini baru jawaban yang lebih jelas sudah nih. jelas. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu tentunya sangat mudah untuk dijawab ya. Oke, saya sampai tanya 3 kali, pakarnya baru terjawab sekarang nih. Saya kembali coba ke Mas Umam dulu deh. Mas Umam, jadi betul ya karena pertarungan sengit di Jawa Tengah sampai satu keluarga harus berkumpul di Jawa Tengah kurang lebih 1 minggu setelah capres nomor urut 3 di sana? Ya, Mbak Zilvia, kalau misal terjadi sekali, 2 kali, mungkin itu memang kebetulan. Tapi kalau sudah berkali-kali, bahkan pada level seorang capres bisa memprediksi, maka memang patut diduga bahwa hal itu adalah bagian dari strategi untuk menyapu bersih jejak politik yang sudah dilakukan, baik dalam skema sosialisasi maupun door-to-door canvassing yang dilakukan oleh infrastruktur pemenangan capres yang lain. Nah, di dalam konteks ini, mengapa hal itu menjadi penting untuk dilakukan? Kalau kita cermati, memang potensi 02 dalam konteks ini adalah capres-capres Prabowo Gibran. Kalau misal ingin mendapatkan kemenangan pada satu putaran pilpres, maka salah satu celah yang bisa dilakukan adalah mengambil banyak dari ceruk pemilih 03. Karena memang di sana ada overlap, ada kemiripan, dan semakin 02 mampu mengambil ceruk basis dukungan 03. Ada overlap maka basis pemilih. Menarik sekali analisa Anda nih Mas Umam, tapi mohon maaf ditahan dulu sebentar karena kita harus jeda untuk mengikuti kumandang azan maghrib berikut ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami pemirsa. Baik Mas Umam, boleh dilanjutkan lagi analisanya. Kenapa keluarga Jokowi, Capres Ganjar, semuanya berkumpul di Jawa Tengah? Ada apa di Jawa Tengah sebenarnya? Mas Umam. Halo, Mas Umam bisa dengar suara saya? Ya, terkait dengan skema itu, memang diakui atau tidak, Jawa Tengah itu adalah sebuah posisi wilayah teritorial yang sangat menentukan. Karena bagaimanapun juga kekuatan PDIP, di mana Ganjar Pranowo dan juga PDIP selama ini memiliki basis akar politik yang cukup kuat di Jawa Tengah. Dan di saat yang sama Pak Jokowi sendiri juga tentu berasal dari sana. Maka kemudian ada overlap basis kekuatan massa, di mana kemudian upaya untuk mengeruk salah satu dari basis kekuatan itu akan menentukan
bagaimana kemudian potensi kemenangan di Pilpres mendatang. Nah, di dalam konteks ini perbedaannya, kalau kubu 02 besar kemungkinan agak sulit untuk menggerus basis pemilih loyal 01, Anies Muhaimin. Karena bagaimanapun juga memiliki karakter dan juga preferensi yang sangat berbeda. Karakternya berbeda, orientasinya berbeda, dan spiritnya sangat berbeda. Tetapi dalam konteks 02 dan 03 memiliki basis pemilih yang relatif overlap. Nah, situasi itulah yang tampaknya akan dilakukan secara intensif oleh kubu 02, tentu melalui mesin politik yang dilakukan secara tidak langsung oleh Presiden Jokowi misalnya, melalui kunjungan-kunjungan kerjanya, melalui proses sosialisasi baik di atas kertas maupun di bawah meja, untuk menghapus jejak-jejak politik, proses sosialisasi, door-to-door canvassing, dan hampir seluruh kerja-kerja infrastruktur pemenangan yang dilakukan oleh Ganjar Mahfud. Kenapa hal itu terjadi? Karena semakin efektif 02 mampu menggerus elektabilitas 03, maka kemudian potensi kemenangan satu putaran berpotensi dilakukan. Tetapi kalau misal kemudian PDIP dan juga 03 mampu mempertahankan basis kekuatannya, menjaga soliditas pemilihnya secara kompetitif, maka besar kemungkinan satu putaran akan sulit terwujud dan akan menahan kekuatan 02 yang pada hari ini mengalami stagnasi elektabilitas untuk masuk di putaran kedua Pilpres yang akan datang. Oke, berarti Mas Umam sama ya dengan Pak Nusirwan meyakini bahwa kedatangan keluarga Jokowi di Jawa Tengah seminggu setelah Ganjar datang ke Jawa Tengah itu bukan suatu kebetulan ya, Mas Umam, tapi by design, begitu? Bukan diyakini, tetapi patut diduga. Kalau sekali dua kali, mungkin barangkali kebetulan. Tetapi kalau berkali-kali, bahkan analisa prediktif seorang capres yang selama ini merasa dibuntuti, dalam bahasa yang lebih vulgar, diintimidasi, mampu memprediksi dan prediksi itu terkonfirmasi, maka dugaan itu semakin kuat. Apakah itu benar atau tidak? Wallahu a'lam. Oke. Baik, saya ingin memperlihatkan ya, karena tadi Mas Umam juga menyinggung soal elektabilitas. Coba kita perlihatkan dulu elektabilitas dari paslon ini di khususnya wilayah Jawa Tengah. Kami punya grafik elektabilitas dari ada 2 lembaga survei yang kami tampilkan. Ini dari Carta Politika Indonesia, periode 22 Januari, menempatkan 47% pertarungan di Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta itu dimenangkan oleh Ganjar Mahfud. Sementara dari lembaga survei lainnya, kita lihat, yakni dari Poll Tracking Indonesia, periode surveinya juga baru-baru ini, Januari 2024, 54,5% untuk Prabowo Subianto, 47,1% untuk Gibran ya. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan ini paslon 2 yang unggul. Nah, masih berbeda-beda ini angkanya tergantung lembaga survei. Kalau begitu Bang Noel, kalau memang ada sudah lembaga survei yang menunjukkan paslon 02 ini unggul, apakah masih perlu banyak yang turun ke Jawa Tengah, Bang Noel? Nah, kalau lembaga survei itu hanya potret sementara. Dan kita kan harus harus meyakini rakyat, mendekati hati rakyat agar pilihannya tidak salah untuk 02 nanti. Karena biar gimana pun tidak mungkin kita harus terlalu larut dengan hasil lembaga survei. Karena kita mau bicara dengan semangat satu putaran adalah basisnya ada kinerja, penyampaian program-program, dan kemudian merebut hati rakyat. Ya itu yang sedang kita lakukan di beberapa wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena misalnya kayak Jawa Barat, itu basis yang hari ini tetap kami jaga dan kami rawat. Jawa Tengah dan Jawa Timur itu basis yang kemarin kemenangan Pak Jokowi itu juga harus kita jaga juga, kita rawat, karena kita tidak mau nanti kecolongan kemudian di Jawa Timur dan sebagainya. Ini sebetulnya apa yang dilakukan oleh lembaga survei kan potret sementara, bukan potret yang yang akan terjadi. Tapi kemudian itu menjadi spirit, ya kami senang-senang aja sih. Tapi yang jelas kami basisnya harus basis kinerja, tidak mau basis lembaga survei. Karena kita tidak mau nanti kemudian tanggal 14 malah rakyat lebih banyak golputnya atau tidak mencoblos, kami tidak mau. Dan kami punya keyakinan bahwa
di 2024 ini kemenangan Pak Prabowo Gibran itu sudah di depan mata. Jadi bagi kawan-kawan yang merasa terintimidasi, sudahlah, narasi-narasi seperti ini kalau tidak mampu angkat aja bendera putih, itu lebih terhormat daripada membuat narasi-narasi yang kontraproduktif. Itulah Mbak Sylvia. Yang terintimidasi siapa, Bang Noel? Itu kan mereka selalu menarasikan ada intimidasi dan sebagainya, kemudian dicurigai. Saya kasih informasi sedikit. Hari ini bukan Pak Jokowi dan Mas Kaisang dan Mas Gibran. Ada istrinya Pak Jokowi di Jawa Tengah, ada saudara-saudaranya Pak Jokowi di Jawa Tengah, dan ada semua tuh keluarga-keluarga yang lengkap di Jawa Tengah. Kenapa tidak dicurigain aja? Jangan cuma Mas Gibran dan Mas Kaisang datang, lantas kemudian itu menjadi kecurigaan. Enggak. Pak Nisan ini kan selalu curiga. Karena gini Pak Nisan, selalu PDIP ini membangun narasi-narasi yang sifatnya ofensif. Tidak pernah membangun yang namanya optimisme tentang kedaulatan rakyat sendiri. Dicurigain, fitnah, kalau nggak buat narasi-narasi yang diorkestrasikan seakan-akan pemilu curang. Itu yang kami dengar selalu. Jangan Coba dijawab dulu. Berarti yang dimaksud selalu curiga, yang selalu merasa ditekan itu adalah PDIP. Coba Pak Nusirwan jawab dulu kalau begitu. Ya, kalau kita kalau kami dikatakan bahwa mendengar banyak seperti itu, sebetulnya kita bukan tanpa sekedar ngomong ya. Yang menyampaikan itu kan kita ini ada di bawah. Para kepala desa, para pimpinan daerah kan melaporkan. Jadi bukan kalimat mengarang ya. Jadi hal-hal yang sikap yang dilakukan di bawah itu memang terjadinya demikian. Yang perlu saya ingin tekankan, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Noel, rakyat jangan salah pilih. Nah, maka saya setuju dengan kalimat itu. Jangan salah pilih tentunya kalau meneruskan Pak Jokowi yang paling tepat dan sesuai dengan kriteria itu adalah Pak Ganjar, Pak Mahfud. Jadi karena besok itu yang memimpin kan sudah di kertas suara, berkali-kali saya katakan yang memimpin pilihan di kertas suara itu sudah tidak ada Pak Jokowinya, yang adalah 3 pasangan calon yang tampil, dan itu yang sesuai dengan kerja, yang sesuai dengan program yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang memang itu mirip dan sama ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kalau itu penekanan bagi tidak salah milih. Ya ini yang ingin saya katakan, karena tentu yang meneruskan itu tentunya harus dengan menggunakan rekam jejak, data, program, kita kembali lagi ke soal kecurigaan, ada kecurangan, ada intimidasi, ada upaya-upaya pemenangan, ada upaya cawe-cawe yang juga dilakukan oleh pihak istana atau Presiden Jokowi. Pak Nusirwan, apakah salah satu basis dari kecurigaan itu adalah aktivitas-aktivitas bagi-bagi bansos? Coba kita simak dulu ya pernyataan dari Presiden Jokowi berikut ini yang terkait dengan bantuan sosial. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar 443 triliun. Gede sekali ini, di antaranya untuk KIS Kartu Sehat BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian Kartu Pintar dan KIP Kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar ibu-ibu. Ya nanti maju. Kemudian PKH. Kartu Sembako. Acaranya memang di NU ya Sabtu lalu, tapi Pak Nusirwan hari ini juga Presiden Jokowi pada saat berkunjung juga datang di Jawa Tengah itu juga sekaligus memberikan bantuan sosial juga hingga sertifikat tanah. Menurut Anda apakah ini tidak lepas dari motif politik? Saya tadi sudah sejak awal saya katakan benar apa yang dikatakan Pak Jokowi bahwa sebetulnya bansos itu dilakukan sudah sejak lama.
Kalau zaman dahulu kalau bansos itu ya dilakukan seperti biasa, normal saja, yang membagi juga sektornya sendiri. Tapi untuk kali ini, sekali lagi saya katakan, untuk kali ini tampaknya perlu dilakukan langsung oleh Pak Jokowi. Dan itu timing atau waktunya tampaknya memang disesuaikan. Jadi kalau dikatakan bahwa ya terserahlah orang menilai, ya maka sebetulnya tadi saya katakan janganlah terlalu menganggap orang lain tidak ngerti gitu. Maksud saya itu saja, bahwa apa yang dilakukan tentu semua orang akan memahami, dipahami kenapa pada saat ini pembagian bansos. Mas Noel, saya ini mengikuti di pemerintahan ini bukan 1-2 tahun, sudah sejak 2014 Pak Jokowi turun itu saya mengikuti, saya ngerti. Jadi sebetulnya hal yang dilakukan ini ya tidak ada yang aneh. Semua bansos pada waktu itu seperti yang dijelaskan beliau memang sudah dilakukan dan kami setuju saja. Tapi tampaknya, sekali lagi saya ulang, tampaknya untuk kali ini terpaksa harus turun langsung sendiri. Dan pada waktu yang lalu tidak dilakukan untuk tahun-tahun yang sebelumnya. Sehingga tentu kalau itu dikatakan bahwa ini ada maksud di balik itu, tidak salah juga, tidak terlalu berlebihan kalau kami mengatakan ya tentu itu ada maksud dan tujuannya. Dan itu ya tidak salah, kalau dengan argumentasi apapun ya boleh-boleh saja. Tapi perlu menjadi catatan. Tentunya sebagai coba dijawab kita sedikit semua dulu oleh Bang Noel sebelum nanti ditutup oleh Mas Umam. Oke. Ya. Ya, baik. Coba Bang Noel, Pak Jokowi sampai turun sendiri bagi-bagi bansos di masa kampanye ini. Ya, kenapa Presiden Jokowi turun? Karena Presiden Jokowi sudah punya pengalaman ketika ada Menteri Sosial yang melakukan korupsi bansos. Karena tidak mau lagi bansos ini dikorupsi. Dan itu saya rasa bentuk penegasan Presiden untuk masyarakat bahwa jangan sampai bansos yang saya berikan ini dikorupsi. Dan kita tahu siapa yang melakukan korupsi bansos itu petugas partai. Sampaikan siapa yang melakukan korupsi bansos, biar rakyat serepublik ini mendengar dan mengetahui. Apa yang dilakukan Jokowi itu bentuk penegasan dan kekhawatiran. Jangan sampai lagi hak rakyat ini dicuri oleh petugas partai. Kayak gitulah kira-kira Mbak jawabannya. Jadi Mas Umam, yang satu mengatakan ini adalah motif politik sehingga Pak Jokowi turun langsung bagi-bagi bansos. Yang satu mengatakan supaya tidak dicuri oleh petugas partai. Oke, Mas Umam menilainya bagaimana? Apakah ini murni tugas negara atau tidak lepas dari motif politik? Nah, rakyat apa negara itu harus hadir. Mas Umam, Bang Noel, waktu Anda habis. Sekarang saya berikan ke Mas Umam untuk menganalisanya. Silakan Mas Umam. Ya, memang yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kalau misal diatasnamakan sebagai tugas negara, ya betul. Tetapi di saat yang sama memunculkan sejumlah pertanyaan, karena bantuan sosial itu adalah sebuah bentuk intervensi kebijakan negara ketika kemudian ada situasi di mana kemudian betul-betul urgent. Kalau dalam masa pandemi, ya itu dibutuhkan social safety net. Tetapi dalam klaim-klaim ekonomi yang dianggap sekarang lebih membaik, tetapi kemudian masih ada distribusi bantuan sosial yang sifatnya transaksional tunai dalam bentuk beras, dalam bentuk uang dan lain sebagainya, itu yang kemudian sekali lagi patut diduga memiliki muatan politik yang cukup kuat. Nah, dan terlebih lagi kalau misal kita cermati, Mbak, ini adalah dana bantuan sosial dengan angka yang sangat spektakuler, 400 triliun. Dan ini adalah anggaran di tahun 2023. Tetapi kemudian dalam proses distribusinya dilakukan di 2024. Sehingga kalau misal kemudian muncul dugaan, kekhawatiran ini memiliki muatan politik, sebenarnya kekhawatirannya cukup relevan dan juga cukup make sense dan juga logik. Nah, oleh karena itu diakui atau tidak, memang ada muatan politik yang cukup kuat dan memang disengaja tentunya ada sebuah target-target politik tertentu, terutama sekali lagi dalam konteks penguasaan Jawa Tengah. Saya menilai Jawa Tengah itu adalah sebuah medan kekuatan teritorial yang sangat menentukan. Yang dibutuhkan oleh kubu 02 adalah upaya kemenangan dengan penebalan kemenangan yang lebih kuat di Jawa Tengah. Karena Jawa Timur tampaknya akan terbagi secara merata, terdistribusi secara merata. Nah, kalau Jawa Tengah, maka dibutuhkan penggerusan yang signifikan. Karena kita tahu dari 38 kabupaten kota di Jawa Tengah, PDIP menguasai setidaknya 28. Dari 28 kabupaten kota, dari 35 total jumlah
kabupaten kota yang ada, maka kemudian dibutuhkan kerja lebih. Maka kemudian kalau misalnya kemarin lagi-lagi Pak Ganjar kemudian merasa dibuntuti, merasa dibayang-bayangi, dan kemudian ternyata terkonfirmasi, memang kemudian bisa difahami bahwa strategi politik itu adalah sebuah bagian dari upaya untuk menggerus Mas Umam. basis kekuatan 03 untuk kemenangan menguntungkan di kubu 02. Baik, sudah kami tangkap. Baik, terima kasih Mas Umam atas analisa Anda, Bang Noel atas waktu Anda, dan juga Pak Nusirwan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.